Pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja. Udah nggak ada harapan dan kebijakannya salah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kita hormati, kita kagumi, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya. Luar biasa Pak. Jadi tadi pagi penuh sekali Pak Purbaya, sempat renggang sedikit, tapi penuh lagi karena Bapak datang. Terima kasih. Untuk introduction saya rasa tidak perlu lagi mengenai beliau. Saya hanya untuk memberikan, ya tolong duduk ya, sedikit gambaran Pak Purbaya, bahwa teman-teman Kadin di depan kita ini, kita untuk Rapimnas kali ini fokusnya mengenai lapangan kerja. Bagaimana gotong royong menciptakan lapangan kerja. Nah, sebelum Rapimnas ini, kita sedikit berbeda membuat approach-nya bottom up. Jadi di Kadin Indonesia itu dari 12 bidang Pak, ada ekonomi, sosial, infrastruktur, telah mengadakan Rakornas. Lalu teman-teman dari 38 provinsi telah juga melakukan Rapimprov. Dan juga asosiasi telah memberikan masukannya. Jadi kami tanpa panjang lebar ingin mendengar dari Bapak gebrakan apa lagi nih Pak? 3 bulan, 4 bulan yang lalu gebrakan Bapak memindahkan dana 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himbara, itu sudah benar-benar gebrakan yang segar sekali. Lalu berikutnya Bapak ke pasar modal mengatakan hati-hati saham gorengan, tapi karena efek dari saya, ya justru all time high record ininya, stock market. Lalu Bapak juga datang ke pelabuhan Pak, mengetahui bahwa dalam pertarungan, dalam perdagangan, kita juga mesti menjaga domestik. Karena jangan-jangan di domestik itu serangannya juga lebih banyak dari barang-barang yang ilegal. Nah jadi gebrakan apa lagi Pak yang Bapak akan lakukan, tapi yang paling penting di mana teman-teman Kadin baik pusat dan daerah bisa berkontribusi, berperan kembali lagi untuk menciptakan lapangan kerja. Dan tentu hubungannya sangat dekat dengan bagaimana kita bisa meningkatkan daya beli dan juga investasi. Nah, jadi mungkin itu saja Pak sebagai paparan. Kita tentu semua sangat tertarik mendengarkan Bapak. Jadi waktu dan tempat kami persilakan Pak Purbaya. Terima kasih. Tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, para Ketua Umum Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia, dan seluruh anggota Kadin yang hadir pada acara Rapimnas Kadin sore ini. Kalau Rapimnas ada pemilihan ketua enggak? Itu Munas. Saya dengar ada Kadin, ada juga Kadin Perjuangan. Udah lewat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sore hari ini kita berkumpul di tempat ini. Biasanya emang kalau saya baca semuanya bosan, jadi saya tutup deh. Tadi pertanyaan Pak Ketua amat dalam dan sekali bertanya langsung 10 pertanyaan kali tadi. Saya sebenarnya agak bingung jawabnya, yang mana duluan. Tapi saya cerita begini, pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja.
Kalau ekonom yang mengerti, bahkan lebih ngeri arahnya ke depan seperti apa. Udah nggak ada harapan dan kebijakannya salah semua. Jadi pada waktu itu ekonomi kita direm. Saya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja dari sisi, nggak ada tanggung jawab. Fiskal dan ini nggak ada tanggung jawab, saya sini. Adalah, kurang seru nanti. Kita layanin sampai besok pagi juga oke. Jadi uang di sistem, saya ngomong ekonomi dikit apa ya? Keadaannya buruk sekali. Coba kalau dikasih lihat tuh gambar yang ini ya. Yang hijau itu. Sini. Ini saya kalau orang ekonom, kalau kayak saya, duduk. Berdiri. Izin berdiri. Ekonom itu ngelihat ketika ekonomi melambat, saya juga nggak berapa tahu kenapa melambat, tapi saya lihat orang-orang turun ke jalan demo besar-besaran. Kita lihat apakah demo itu sebentar akan hilang atau tidak. Kita analisa kemungkinan besar nggak akan hilang kalau ekonominya nggak diperbaiki, dan mungkin kita akan masuk resesi dan awal tahun depan kita mungkin mengalami pergantian kekuasaan yang cost-nya besar sekali buat masyarakat kita. Kenapa saya sok tahu? Memang ekonomi sedang berhentikan. Kalau Anda lihat makroekonomis atau monetaris terkenal, pemenang Nobel Milton Friedman, dia bilang kalau Anda mau lihat kebijakan moneter longgar atau ketat, Anda jangan lihat dari bunga, tapi lihat dari laju pertumbuhan uang beredar, base money, M0 katanya. Dia mengambil kesimpulan itu dari pengalaman krisis di Amerika tahun 1930, dan habis itu dipelajarin oleh banyak orang, termasuk Ben Bernanke juga menyimpulkan hal yang sama. Jadi waktu itu katanya Amerika ekonominya hancur bukan karena kebijakannya cukup, kebijakan moneternya cukup, tapi kebijakannya salah. Walaupun bunga 0%, laju pertumbuhan uangnya negatif sehingga ekonominya hancur. Jadi kesimpulannya mereka adalah kalau Anda mau lihat kebijakan di perekonomian longgar atau ketat, saya nggak boleh bilang kebijakan moneter soalnya terusan BI kali. Anda lihat dari pertumbuhan uang bukan dari bunga. Karena saya belajar itu waktu itu kan saya sekolah di Amerika 95 sampai 2000, krisis 97-98 kan. Sehingga sebelum pulang saya pelajari apa sih penyebab krisis kita. Sama aja ternyata kita juga sama melakukan kesalahan yang sama. 97-98 bunga kita naik, kita pikirkan kebijakan ketat untuk menjaga nilai tukar. Tapi pada saat yang bersamaan Bank Sentral injek uang ke sistem besar-besaran. Akibatnya apa? Bunga tinggi, real sektor hancur, uang banyak, rupiah hancur. Jadi tahun 97-98 itu kita membiayai kehancuran ekonomi kita. Itu pelajaran yang saya dapat dari krisis 97-98. Setelah itu saya perhatikan jangan sampai terulang lagi. Sepertinya ilmunya gampang, tapi banyak di antara kita yang lupa. Nih kalau saya lihat ya. Mana ya? Tahun gini. Tahun jelas. Paling gampang kalau ya. Kemarin kenapa ekonomi kita melemah? Karena uangnya dibuat nol sejak 2023 pertengahan terus ke bawah sini. Sepanjang 2024 pertumbuhan uangnya nol. Ini hampir nol kan? Artinya ekonomi sedang direm. Dibuat dilonggarkan sedikit di sini, tapi kemudian bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ditaruh di sini. Jadi ekonomi kita melemah.
Jadi jadi hampir pasti, kalau ini nggak dibetulin, kita udah krisis berarti, terus akan hancur. Jadi langkah pertama saya adalah berusaha mengembalikan pertumbuhan uang ke perekonomian. Apa yang saya kerjakan? Saya lihat, oh pemerintah punya uang banyak, ada 425 triliun rupiah cash nganggur di bank sentral. Saya pindahkan 200 triliun ke bank komersial. Itu dampaknya apa? Menambah uang dari sini ke sana, tumbuh 13,5%. Akibatnya ekonomi mulai bergerak. Tapi di bulan berikutnya turun lagi ke 7,8%. Kalau nggak diinjak lagi uang, pasti ekonomi akan melambat lagi. Jadi setelah 200 triliun, saya tambah lagi ke ekonomi 76 triliun rupiah supaya ekonominya jalan lagi. Sepertinya ekonominya jalan lagi sekarang. Kan kalau Anda lihat kemana-mana mulai rame kan. Yang penting Anda lihat di sini suku bunga deposito turun, interbank turun, suku bunga kredit mulai turun secara bertahap. Nah, ke depan gimana? Kenapa saya berani bilang, kalau tumbuh 6% mah gampang. Ya 6,5 nggak susah amat, 7, 8 baru perlu extra effort. Ini saya udah ngomong berkali-kali, tapi saya ceritakan lagi di sini. Waktu zaman apa bedanya zaman Pak Presiden Jokowi dengan zaman Pak Presiden SBY? Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi 5%. Salahnya di mana? Pada waktu zaman Pak SBY, dia tidak membangun infrastruktur besar-besaran. Kenapa bisa tumbuh 6%? Karena dia biarkan real sektor tumbuh, private sektor tumbuh. Peran Kadin pada waktu itu pasti besar, mungkin sebagian besar untung banyak waktu itu ya. Tapi pada waktu zaman Pak Jokowi, dia bangun infrastruktur di mana-mana. Tapi private sector perannya sedikit. Akibatnya tumbuhnya cuma 5. Jadi di zaman Pak SBY yang jalan private sector, pemerintahnya diam. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah jalan, private sektornya relatif diam. Yang private hasilnya 6%, yang government hasilnya 5%. Jadi kalau sekarang saya hidupkan dua-dua musim ekonomi, government dan private sector, 6,5 enggak susah-susah amat. Saudara kan bertanya, tahu dari mana Purbaya bahwa waktu zaman Pak SBY yang jalan private sector? Kalau pembangunan infrastruktur kan udah clear, nggak kemana-mana waktu itu ya. Saya lihat dari sini, balik ke tadi gambar uang tadi. Gambar uang tadi bisa menjelaskan apa yang terjadi di perekonomian Indonesia dengan cukup detail. Kalau ekonominya pada pinter, cuman yang pinter cuman gua kayaknya. Makanya waktu saya cerita itulah, mereka bilang ini ilmu aneh, tapi ini ilmu dasar ekonomi seperti ini. Jadi ekonomi yang betul ya, yang seperti ini, yang lain salah semua. Ini waktu zamannya Pak SBY, Anda lihat nih hijau nih. Ini pertumbuhan dari sini ke sini itu rata-ratanya tumbuhnya 17,5% hampir 18%. Akibatnya apa? Kreditnya tumbuhnya kenceng tuh. Yang biru nih kredit nih. Berapa itu? 22%. Artinya private sector yang jalan kan pada waktu itu. Lihat zamannya Pak Jokowi. Tiba-tiba uangnya turun ke sini. Ini kadang-kadang 2008 sampai 2009 ini, 2018 2019
Sebelum COVID, rata-ratanya udah 0. 2 tahun sudah direm ekonominya. Walaupun Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, ketika private sektor yang nggak jalan, ketika pengusaha Kadin diem aja, ekonomi nggak kemana-mana. Tumbuh 5%, mungkin rata-ratanya di bawah. Ini. Jadi saya bisa bilang di sini private, di sini government. Lihat pertumbuhan kreditnya, cuma 7%. Kadang-kadang juga negatif bawah. Hampir kita hancur di tahun 2020. Waktu itu saya di Maritim. Keadaan seperti ini. Ini minus 15,3% pertumbuhan uangnya. Jadi dengan keadaan COVID, fiskal dan moneternya mencekik ekonomi kita. Ini bisa balik. Mulai ke sana. Tapi itu baliknya bukan kebetulan. Pak Presiden memerintahkan Bank Sentral untuk mengatur kebijakannya. Saya yang ngasih tahu. Gratis nggak dibayar, nggak apa-apa lah. Saya dulu terkenal ekonom bayarannya 2M. Makasih mas katanya. Sekarang udah lumayan dibayar. Pak Prabowo bayarnya lebih gede rupanya. Ini sampai sini Bank Sentral masih negatif. Bank Sentral udah membantu tapi masih negatif. Ini dari sini ke sana apa yang terjadi? Kita paksa Kementerian Keuangan memindahkan 300 triliun dari BI ke perekonomian, ke bank-bank komersial. Akibatnya MNO-nya tumbuh seperti ini, nggak lama kredit juga tumbuh kencang seperti ini. Jadi ini amat mempengaruhi pertumbuhan kredit dan pertumbuhan swasta sektor real. Waktu kemarin saya balikin uang itu 200 triliun, itu bukan langkah baru, pernah dilakukan di sini. Cuman karena mereka nggak ngerti, mereka cuma jalanin perintah. Mereka pikir itu langkah kebetulan. Tidak, itu langkah by design. Yang ini pun kita sudah punya pengalaman dan kita jalankan langkah itu karena kita sudah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kelihatannya pinter, padahal enggak, dulu dikerjain. Tapi emang gue yang nyuruh sih. Jangan nggak ngerti. Orang nuduh saya, ini waktu lontor ini nih, mereka bilang apa? Purbaya ngabisin uang pemerintah 200 triliun. Padahal yang saya lakukan apa? Saya pindahkan uang dari bank sentral ke bank komersial, BUMN, dalam bentuk seperti tabungan, deposit on call. Uangnya masih uang saya. Jadi ini balik, ekonomi recover, uang gua masih utuh. Pinter juga saya katanya. Itu seperti hal yang gampang. Kita pikirkan orang dalam negeri nggak ngerti. Tapi ternyata orang luar negeri juga nggak ngerti. Kalau Anda baca The Economist yang hari ini, yang terakhir, ada tuh tulisan yang bilang Indonesia raised its rainy day pot. Dia bilang di The Economist itu, saya ngabisin uang yang disimpan untuk keadaan susah sebesar 200 triliun. Padahal kan uangnya nggak habis, uangnya cuma saya pindahin aja. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Jadi gini, kalau saya aktifkan, ini kalau Anda baca yang hari ini, Pak Tantoy baca betul deh, dibilang saya salah, saya ini, gue bilang dasar majalah bego. Oh iya, ya dong, kan dia banyak ekonominya kan harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia nggak sepinter saya.
Jadi kalau saya hidupkan dua-duanya ekonomi, fiskal, moneter dengan ini mesinnya dua tumbuh, saya pikir 6 sampai 6,5 bisalah nanti Anda akan mendapatkan keadaan ekonomi yang beda dibanding sebelumnya. Tapi itu belum cukup kalau untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One stop service, tapi nggak kelar-kelar. Boleh ngomongin nggak ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita mesti betulin. Gimana cara memperbaiki iklim investasi? Orang kan bilang, oke, Pur, kau perbaiki di atas kertas, undang-undangnya gimana ini. Ya, kalau di atas kertas, semuanya pasti bagus. Kalau saya panggil anak buah saya di Kementerian Keuangan, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan ada? Enggak ada, Pak. Tapi investasi nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut katanya, gitu kan? Jadi saya usulkan ke Menko Perekonomian, Pak Menko, kita buat task force untuk debottlenecking. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju. Jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya udah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Kenapa saya sok berani? Saya pernah punya pengalaman debottlenecking di Menko sebelumnya, di Menko Perekonomian, Maritim, dan Polhukam, 3 Menko. Saya wakil ketua tim debottlenecking sama Pak Yasona Lawli ketuanya. Kita dari 2016 sampai 2019 menyelesaikan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 894 triliun rupiah. Cuman kita nggak pernah ke media, makanya investasi kan dipindah ke maritim, karena kita jago. Ke depan kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap, langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, dari lapangan ini ke peraturan nanti. Jadi teman-teman nanti kalau ada masalah bisnis, lapor ke tempat saya, nanti saya umumkan besok mungkin lapornya kemana, nanti akan kita bereskan. Kalau ada yang ragu, Purbaya emang tahu hukum apa? Emang dia bisa jadi hakim? Saya udah menyidangkan mungkin 600 kasus, 600 sidang terus-terusan selama 3 tahun itu. Saya kemampuan hakimnya udah setingkat Abu Nawas. Dulu ada cerita, Abu Nawas disuruh meriksa oleh raja. Ini orang yang mana yang baik, yang mana yang nipu, yang mana yang enggak. Dia panggil, dia ambil kuda kan, kudanya dikasih minyak, terus orang-orang suruh pegang itu, masukin kurang tutup suruh pegang. Yang bersalah nggak berani pegang, yang nggak bersalah dia pegang. Kan abis itu salaman dengan Abu Nawas. Dia tahu yang tangannya basah kena minyak, orangnya jujur, yang tangannya kering, itulah pendosanya. Kalau saya nggak gitu, saya nggak kasih minyak. Tapi dengan jalannya waktu, setiap selesai sidang kan salaman tuh. Mungkin 20 sidang udah tahu. Siapa yang bersalah, tangannya dingin. Yang nggak bersalah, hangat. Lama-lama kita tahu, oh yang ini salah ini. Saya punya anak buah polisi, oke lu periksa orang itu. Betul, dia yang bersalah. Jadi saya udah setingkat Abu Nawas. Iklim investasi, kalau kita perbaiki iklim investasi,
apa otomatis para pengusaha domestik bisa berjaya? Enggak, kalau kita tidak lindungi pasar domestik kita. Saya selalu bilang kan, kita nggak usah takut dengan global uncertainty. Kenapa? Tiap tahun selalu ada global uncertainty, nggak bisa kita kendalikan. Ngapain kita pusing-pusing? Kita fokus dengan domestic demand yang menyumbang ke ekonomi sekitar 90%. Kalau saya jaga domestic demand, maka ekonomi kita nggak akan apa-apa walaupun global hancur. Anda pasti bilang, Purbaya tukang tipu. Enggak, saya nggak nipu. Anda lihat tahun 2009, 2008, 2009, ketika ada global financial meltdown, negara sekeliling kita, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, Eropa, Amerika, semua tumbuhnya negatif. Kita tumbuh berapa? 4,6%. Hanya kita, Cina, dan India yang tumbuh positif pada waktu itu. Kenapa? Karena kita perhatikan domestic demand. Caranya apa? Kalau 1998 bunga naik, 2008-2009 bunga diturunkan. 1998 IMF kebijakannya kencangkan ikat pinggang. Sekarang kita waktu itu ya ekspansi fiskal. Jadi selama kita jaga domestic demand, ekonomi kita bagus. Tapi kalau domestic demand-nya dikuasai asing, buat apa? Yang untung ya pengusaha-pengusaha asing. Jadi langkah saya selanjutnya adalah apain? Saya jaga border kita dari barang-barang ilegal. Kalau kemarin kan ribut. Kemarin kan ada ribut-ribut apa? Thrifting. Gua nggak peduli thriftingnya, pokoknya yang baju bekas ilegal masuk kita tutup. Nanti habis itu baja, bentar lagi. Habis itu sepatu, habis itu yang lain-lain. Jadi kita jaga domestic demand, domestic market untuk teman-teman pengusaha. Tapi nanti kalau udah sukses, jangan lupa bayar pajak. Kan sama-sama senang. Jadi basically kita ingin tumbuh 6, 7, 8% nanti ke depan. Waktu Pak Prabowo bilang tumbuh 8%, target tumbuh 8%, semua orang ngetawain, ya nggak mungkin. Saya sih waktu itu belum di sistem ya, masih di luar. Saya bilang, ya emang susah. Tapi kalau kita mau jadi negara maju, kita harus tumbuh double digit selama 10 tahun lebih. 8% masih belum double digit, tapi itu satu awal langkah ke arah sana. 8 masih terlalu rendah malah. Jadi langkah awal itu 8%. 8. Jadi dengan langkah ini saya harapkan tahun depan kita bisa tumbuh 6, tahun depannya lebih cepat lagi. Harusnya 4 tahun, 5 tahun lagi udah kelihatan tuh 8%-nya bisa kecapai apa enggak. Seandainya nggak capai 8%, dapat 7 juga udah lumayan. Tapi saya pikir dengan tadi strategi fiskal moneter jalan, mesin pemerintah jalan, mesin swasta jalan, domestic market dijaga dengan betul, iklim investasi diperbaiki, harusnya 8 enggak susah-susah amat. Balik orang bilang Purbaya ini omong besar. Kalau Anda lihat di pasar modal, itu kan banyak analis-analis kan. Itu orang-orang pinter. The fact bahwa stock market bisa naik dengan cepat, kelihatannya mereka percaya, kayaknya Purbaya serius nih. Pak Prabowo serius. Jadi tumbuh 8% susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan investasi dan iklim investasi diperbaiki. Apa lagi yang menarik? MBG. Apalagi Koperasi Merah Putih. Pasti Anda bilang, itu kebijakan ngawur. Kayak dewa mabuk tuh sana kesini.
Kalau Anda lihat Sumitronomics, ada 3 pilar. Pemerataan pembangunan, stabilitas yang tinggi, stabilitas sosial paling tinggi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah 2 pilar tadi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Karena dengan program-program yang langsung ke rakyat, kita bisa jalankan pemerataan dan stabilitas sekaligus. Tapi kalau pertumbuhannya terganggu, nggak stabil juga seperti kemarin. Agustus awal September itu keadaannya betul-betul membahayakan. Yang saya perbaiki adalah yang laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu akan kita dorong terus ke depan supaya ekonominya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, dan Anda bisa berusaha lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.